Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya ada dua aspek ya, aspek ekonomi ya untuk menghemat, karena kita nggak perlu belanja-belanja dan pastinya jauh lebih aman karena tidak ada kandungan pestisida di dalamnya. Kita sendiri yang tanam, kita sendiri yang konsumsi, kita sendiri yang merasakan kualitasnya. Dari aspek lingkungan, nah pasti kita sudah tahu lah ya, supaya ya tadi tidak ada pestisida dan juga bisa mengademkan, mengasrikan lingkungan di sekitar kita. Tapi yang pertanyaan kemudian adalah, apakah kemudian ilmu bercocok tanam microgreens ini hanya ada di teman-teman HSC Urban Farm atau kemudian Pak Fajar dan teman-teman ini juga mengedukasi ke banyak orang? Kita akan tanyakan Pak Fajar, sebenarnya selama ini adakah program sosialisasi, edukasi atau justru ada teman-teman yang datang ke HSC Urban Farm untuk belajar? Ya ini. Kita basicnya sebenarnya bukan petani. Jadi karena kita sadar kita tinggal di Jakarta yang lahannya sempit segala macam, kita punya di HSC itu tadinya yayasan sosial yang kerja sosial lah. Kita punya lahan di atas lantai 3 yang kosong. Biasanya kan taruh barang-barang yang nggak penting. Nah, kemudian karena kesadaran ini kita belajar bagaimana kita berurban farming. Jadi di HSC ini selain kita menjadi petani urban, petani kota, kita juga mengedukasi orang. Komplit Mas, bukan juga tadi anak kecil katanya kita ngajarin anak kecil. Kita ngajarin dari anak kecil sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek. Kenapa? Ini kan bisa dikerjakan di mana aja. Betul. Oleh siapa aja. Lahannya kecil, kalau misalnya gagal itu juga cuma kecil aja gitu. Tapi kalau sukses kan seneng gitu. Nah, pengalaman kita pameran di mall itu waktu mengedukasi anak, kita ajak anak berbicara soal sayur, itu agak memprihatinkan karena selain mereka nggak terlalu suka sayur, mereka juga nggak tahu asalnya sayur dari mana. Kalau kita tanya, Mama kamu tahu sayur yang dimasak oleh Mama dari mana? Dari supermarket atau dari pasar gitu. Mereka nggak tahu cara mereka sayur itu tumbuh gimana, apa segala macam. Boro-boro untuk dia belajar ini. Nah, kita edukasi mereka ternyata bertani itu mudah sekali gitu ya. Dengan wadah yang kecil dan mereka tertarik karena bentuknya yang kecil atau segala macam. Jadi keinginan untuk mencoba sayur itu agak-agak lebih ini. Dari situ kita mulai ngajarin ke ini, dari mall ke mall, dari Erpetra satu ke Erpetra yang lain, dari apartemen satu ke apartemen yang lain, dari rusunawa satu ke rusunawa yang lain. Jadi kegiatan kita akhirnya jadi lebih banyak untuk edukasi daripada cari duit dari jualan microgreen ini. Nah, itu dia. Sangat mulia sekali ya. Jadi sebenarnya dari bentuknya saja sudah istilahnya menarik perhatian ya, bahkan untuk anak-anak yang notabene sulit banget makan sayur gitu ya. Nah, setelah diedukasi, apakah banyak juga yang mengadopsi di rumah-rumah mereka? Alhamdulillah ya, kita kan biasanya setelah ada pelatihan gitu, biasa bikin WA group gitu kan. Dari WA group itu kita bilang kan, tolong diposting hasil dari microgreen. Dan buat saya, kalau grup-grup itu mau lebih lanjut, misalnya mau belajar urban farming yang lebih lanjut, saya bilang syaratnya yang ini dulu bikin. Kalau microgreen ini nggak berhasil, jangan coba-coba bikin kebun yang luas-luas gitu. Karena ini prinsip dasar pertanian ada di sini semua. Ada lahan, ada tanah, ada bibit yang disemai, ada yang waktu panennya segala macam. Nah, itu prinsip dasar pertanian. Kalau prinsip dasar yang paling mudah ini tidak dimulai, ya jangan bilang, oh saya punya kebun yang hektaran atau punya kebun yang lebih luas dari ini. Kalau yang dasarnya aja nggak ngerti gitu. Jadi itu yang selalu kita iniin. Ternyata bertani itu mudah dan menyenangkan, bisa dikerjakan oleh siapa aja, di lahan seperti apa, tidak terbatas. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Bertani itu mudah, menyenangkan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kalau kita berbicara tentang ketersediaan, bibitnya sendiri itu bibit yang umum atau ada yang beda? Umum aja, umum. Kita bisa beli di toko-toko pertanian, bisa di toko perlengkapan pertanian ya. Itu dijual umum. Biasanya mereka menyediakan sayuran dan sayur buah ya, seperti tomat dan segala macam. Tapi kita pilih yang sayurannya aja, bukan sayur buah, sayur daun. Sudah bisa dimulai. Tidak perlu pupuk segala macam, hanya ini karena 2 minggu kita nggak perlu pupuk. Tahu, jadi ini pasti lebih sehat tadi, nggak pakai pestisida tambahan, nggak pakai pupuk tambahan lagi. Ini
yang paling sehat lah, sayur yang paling sehat. ya. Oke, ini dari semua yang mungkin sudah disemai dan dipanen, apa mungkin ada langkah ke depan yang ingin diinovasi baru mungkin yang akan dilakukan? Jadi ini salah satu pemenuhan kebutuhan nutrisi tambahan yang kita perluin. Banyak kita concern terhadap pertanian yang tidak organik dan yang organik. Untuk mencapai yang organik kan tidak menggunakan pestisida kimia gitu ya. Dan banyak orang mengeluh karena pertanian itu harus macam-macam gitu. Padahal pertanian itu sederhana, yang penting komitmen. Seperti petani, kalau pagi harus disiram, sore harus disiram, nanti pada saatnya panen harus dipanen. Kayak ini 2 minggu dipanen. Sebenarnya kalau nggak dipanen 2 minggu juga masih bisa tumbuh, bisa jadi besar. Tapi kan udah di luar konsep microgreens sendiri. Oke, berarti ini memang solusi di saat lahan-lahan pertanian disulap menjadi gedung-gedung pencakar langit. Dan di saat Anda ingin mie instan ya. Nah, pasti ini sehat, hemat, bermanfaat. Oke, baik, sangat inspiratif perbincangan kita pagi ini. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus. Mudah-mudahan kita bisa adopsi juga di rumah ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.